Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi Saputra SPD, berasal dari SMP Negeri 2 Sengkek Barat, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lingga. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan jurnal refleksi dui mingguan pertama saya. Dalam tahap refleksi ini, saya menggunakan sistem 4P. Yang pertama itu adalah peristiwa yang saya alami selama 2 minggu pertama ini, kemudian perasaan yang saya rasakan selama mengikuti selama 2 minggu pertama ini, kemudian pembelajaran yang saya miliki ataupun yang saya peroleh selama 2 mingguan ini, dan kemudian komitmen saya untuk melakukan penerapan atas segala pembelajaran yang saya dapat selama 2 minggu ini. Baiklah, yang pertama yaitu adalah peristiwa. Peristiwa pertama itu adalah pembukaan calon guru penggerak Angkatan 6 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022. Pada kesempatan kali ini, kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, diundang untuk mengikuti kegiatan pembukaannya yang bisa diikuti melalui 2 sistem. Yang pertama itu adalah mengikuti melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian yang kedua juga boleh mengikuti melalui streaming YouTube yang sudah disiarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya yang membidangi guru penggerak. Berikutnya, yang kedua yaitu adalah kami mengikuti pretest yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022, di mana pretest ini digunakan sebagai pengukur awal sebelum kami mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini secara sistem yang sudah mestinya kami laksanakan. Berikutnya, yang ketiga yaitu barulah kami masuk kepada pembelajaran modul 1.1, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan alur merdeka. Apa itu alur merdeka? Maksudnya, kami sebagai calon guru penggerak mampu melakukan pembelajaran mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian diikuti dengan ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan ditutup dengan aksi nyata. Di mana alur merdeka ini kami ikuti susunan sistematisnya melalui Learning Management System atau LMS, di mana terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu adalah tahap mandiri, di mana kami diminta untuk membaca modul di LMS, kemudian melalui ruang kolaborasi dan refleksi terbimbing diikuti dengan demonstrasi kontekstual. Kami dibimbing oleh fasilitator yang pada kesempatan ini kami dibimbing oleh Bapak Nur Hasan Nuri MPD. Kemudian yaitu adalah kami juga dibimbing oleh instruktur pada tahap elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Berikutnya yaitu adalah perasaan. Apa perasaan yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak pada 2 minggu pertama ini? Yang pertama sekali itu adalah semangat. Mengapa demikian? Saya sangat semangat karena saya sudah lama menanti mengikuti seleksi hingga pelaksanaan calon guru penggerak ini. Berikutnya, yang kedua itu adalah antusias belajar.
Perasaan ini timbul ketika saya sudah mulai masuk belajar di Learning Management System atau LMS. Antusias belajar itu timbul karena segala fitur dan aktivitasnya sangat menarik. Pembelajaran-pembelajaran itu juga sangat memancing keingintahuan saya tentang materi yang dijabarkan lebih dalam lagi. Berikutnya adalah perasaan senang. Mengapa saya merasa senang? Karena di 2 minggu pertama ini, yang pertama sekali saya mendapatkan banyak ilmu, baik itu dari belajar mandiri di LMS, kemudian juga belajar dari bimbingan yang telah diberikan oleh fasilitator. Yang terakhir yaitu adalah bimbingan yang diberikan oleh instruktur, dan juga ditambah bimbingan eksternal yang diberikan oleh pengajar praktik. Kemudian rasa senang itu ditambah lagi melalui program calon guru penggerak angkatan ini. Saya memiliki banyak rekan, teman yang sangat super, yang memiliki pengalaman yang tinggi, juga memiliki nilai-nilai yang baik di dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak ini. Yang berikutnya adalah perasaan penasaran. Mengapa penasaran? Tentu penasaran. Di awal sekali saya sangat penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam mengikuti calon guru penggerak itu sendiri. Rasa penasaran itu timbul dari hari ke hari, apalagi -1 sebelum kegiatan calon guru penggerak itu dilaksanakan. Yang terakhir yaitu adalah khawatir. Nah, khawatir ini timbul ketika proses pembelajaran di calon guru penggerak angkatan ke-6 mingguan pertama itu berlangsung. Mengapa demikian? Karena rasa khawatir timbul ini yang pertama sekali adalah kekhawatiran saya terhadap kesehatan saya. Takutnya dengan kondisi tubuh yang tidak stabil, saya tidak bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 ini secara maksimal. Berikutnya yang membuat saya khawatir itu adalah tentang teknis pelaksanaan program calon guru penggerak angkatan 6 itu sendiri, di mana kegiatannya yang banyak berhubungan dengan IT yang memaksa kita harus terus terkonek dengan koneksi internet. Perlu diketahui bahwasannya saya bertugas di SMP Negeri 2 Singkep Barat, Desa Bakung, merupakan salah satu tempat terisolir yang kondisi sinyalnya tidak stabil. Nah, jadi kekhawatiran itu ketimbul ketika sinyal di tempat saya bertugas tidak stabil, maka di saat itu pula kami harus mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara virtual. Nah, sehingga jika tidak stabil, maka saya tidak bisa mengikuti kegiatan itu, yang tentunya dapat mengurangi nilai, kemudian juga dapat menghambat saya dalam memperoleh ilmu-ilmu yang ada di pertemuan virtual itu sendiri. Berikutnya yaitu adalah pembelajaran. Setelah mengikuti calon guru penggerak angkatan 6 di 2 mingguan pertama ini, adapun pembelajaran yang saya peroleh dari LMS yaitu adalah saya mengenal potret pendidikan di zaman kolonial, kemudian saya juga mengenal asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikutnya saya memahami kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Forable, dan Taman Anak. Berikutnya saya juga mengenal asas pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, di mana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya pengajaran merupakan bagian daripada proses pendidikan itu sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga yang tidak melepaskan pendidikan dengan kebudayaan. Berikutnya, saya juga mengenal dasar pendidikan yang menuntun, yang dianalogi dan diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik itu seperti petani, di mana maksudnya adalah guru mampu menjadi pamong untuk menggali segala potensi bakat yang terpendam pada setiap individu peserta didik.
Berikutnya saya juga mengenal kodrat alam dan kodrat zaman yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, saya juga mengikuti pembelajaran yang dikemukakan di LMS tentang budi pekerti yang ada dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya peroleh belajar melalui LMS. Selain itu, pembelajaran yang saya peroleh yaitu adalah dengan melakukan kolaborasi dan elaborasi yang dipimpin atau didamping oleh fasilitator dan instruktur. Yang terakhir yaitu adalah penerapan. Setelah mendapat semua proses dan kegiatan aktivitas serta pengalaman yang ada dalam jurnal Dwi mingguan pertama ini, penerapan itu yang pertama sekali pada diri sendiri. Bagaimana ilmu-ilmu dan pengalaman itu akan saya terapkan pada diri sendiri. Tentunya ini menambah wawasan serta pengetahuan saya di dalam mengembang strategi-strategi atau prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran ketika saya berada di kelas nantinya. Yang kedua yaitu setelah penerapan kepada diri sendiri, bagaimana ilmu-ilmu ini juga dapat saya terapkan di kelas dan juga dapat saya imbaskan atau diseminasikan kepada rekan-rekan di sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, dan stakeholder yang terlibat di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak.